Pembahasan terkait korupsi di Indonesia menjadi salah satu tema yang diangkat dalam seminar nasional konsep DPA melalui pemulihan kerugian negara dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Seminar berlangsung di kawasan Jakarta Timur, Rabu, 9 Oktober 2024. Acara diselenggarakan Universitas Borobudur yang berkolaborasi dengan Justisia Training Center. Direktur Justisia Training Center Andrian Syahtiawarman mengatakan, kegiatan ini dihadiri oleh 263 peserta secara luring dan lebih dari 80 peserta secara daring. Acara ini itu seminar tentang pelaksanaan DIVA Prosecution Agreement, di mana itu khususnya untuk tindak pidana korupsi ya, di mana acara ini dilaksanakan untuk menggagas sebuah konsep bahwasanya pelaksanaan tindak pidana itu merupakan ultimum remedium ataupun upaya terakhir yang ada. Jadi saat ada kerugian negara yang dilakukan oleh badan hukum ataupun perseorangan, itu diutamakan untuk bagaimana dibuat ada kesepakatan untuk tidak melakukan penuntutan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya tagihan pajak jumlahnya berapa gitu kan. Nah, dengan ada kesepakatan tidak menuntut ini, dengan ada syarat-syarat yang sudah dilengkapi ataupun dilakukan oleh badan hukum ataupun subjek hukum tersebut, dia bisa dilepaskan dari tuntutan ataupun hukuman pidana, sehingga ini bisa memberikan keuntungan buat negara. Intinya gini, ngapain menghukum orang dengan kita negara harus mengeluarkan biaya untuk mempidana seseorang? Lebih baik orang yang misalnya dipidana tersebut, dia yang sudah merugikan keuangan negara dengan syarat-syarat tertentu, misalnya jumlah kerugian negara berapa, ditambah denda dan juga ditambah beberapa biaya lainnya diberikan kepada negara, itu jauh lebih baik daripada menghukum orang yang dimana negara akan mengeluarkan biaya untuk dia. Jadi itu sangat penting karena di beberapa negara seperti di Inggris, Amerika ini sudah dilakukan. Acara dibuka langsung oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Borobudur, Faisal Santiago. Dirinya menekankan bahwa tindak pidana khususnya korupsi terus berkembang dengan modus yang semakin kompleks. Ia juga mengapresiasi para tamu undangan yang hadir secara antusias. Dirinya mengajak para akademisi untuk berinovasi dalam upaya pemberantasan korupsi guna mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. Selain itu, Faisal menyampaikan bahwa seminar ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi seluruh kalangan. Tema yang dibahas pada hari ini sangat menarik ya, karena bagaimana dengan prinsip DPA ini mengembalikan kerugian negara dengan proses yang sangat cepat juga, tadi juga dikatakan dengan lebih cepat daripada kita melakukan proses peradilan. Melihat antusiasme dari para peserta yang ikut tadi, ada Q&A juga, bagaimana Prof tanggapan? Ya, saya lihat pesertanya sangat luar biasa ya, tidak ada bangku yang kosong dan juga ditayangkan secara online dan juga pesertanya lebih dari 300 orang. Ini menandakan masyarakat sangat antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh Universitas Borobudur bekerja sama dengan Justisia Training Center ini. Ada sesuatu pemikiran yang progresif ya, bagaimana kita menegakkan keadilan di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Harapannya mungkin Prof dengan adanya pembahasan ini nanti akan didorong mungkin ke DPR ataupun pemerintah seperti apa? Harapan saya dengan kegiatan ini adalah diwujudkan dengan akhirnya undang-undang ya mengenai pengaturan tentang DPA tersebut. Oke, nanti apakah ke depan akan ada lagi Prof mungkin seminar-seminar serupa dengan tema-tema yang mungkin lebih relate dengan kehidupan sehari-hari? Ya, kita program Doktor Ilmu Hukum ini selalu progresif ya, mengedepankan dan selalu juga inovasi. Minggu depan hari Sabtu kita ada seminar juga yang pembicaranya adalah Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat yang akan berbicara mengenai pemilu kada yang sekarang ini yang sedang akan berlangsung. Begitu juga mungkin setiap bulannya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sama dengan tema-tema yang selalu inovatif. Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep DPA sebagai pendekatan alternatif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. DPA dinilai mampu memberikan solusi yang lebih restoratif agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada penghukuman.
Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Surya Jaya membahas kajian pembaharuan hukum pidana formal terkait penyelesaian tindak pidana korporasi di Indonesia, serta perlunya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur DPA. Sedangkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia, Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Asep Nana Mulyana, menyoroti pentingnya konsep DPA dalam proses penegakan hukum pidana dan pengalaman negara-negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat dalam penerapan DPA. Ya, yang pertama saya tentu dengan apresiasi ya pada teman-teman di Universitas Borobudur ya, terutama di program Pasca di bawah dengan Prof. Faisal ya, yang menyediakan acara yang cukup luar biasa ya, karena ini sebuah terobosan hukum, sebuah inovasi hukum, bagaimana menyikapi perkembangan yang ada di masyarakat dan praktek baik yang selama ini ada di berbagai negara tentang konsep DPA yang menggeser paradigma retributif ke arah paradigma yang bersifat restoratif kita hadap. Tentu saya berharap bahwa kegiatan bisa berlanjut ya, tidak hanya pada gagasan-gagasan konsepsional tapi mungkin bisa diimplementasikan praktek ya, sehingga hasilnya atau manfaatnya masyarakat bisa merasakannya. Dalam rangka bagaimana kita semua untuk meningkatkan kualitas hukum yang bisa kita akan datang. Terima kasih. Saya izin bertanya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI periode 2019 hingga 2024 Ahmad Syahroni dalam sambutannya secara daring menyampaikan terkait pentingnya penerapan prinsip ultimum remedium. Penegakan hukum harus mengutamakan pemulihan kerugian negara daripada sekedar menghukum pelaku. Dirinya berharap seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan DPA. Pertama-tama saya Mas Saroni mengucapkan selamat pada pagi hari ini seminar yang dilaksanakan oleh Borobudur. Saya sebagai doktor dari lulusan Universitas Borobudur menyampaikan perlunya ultimum remedium terkait dengan yang terjadi permasalahan di Republik ini adalah kita mengedepankan pada pemikiran bagaimana cara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara secara komprehensif dan tidak selalu melulu mengedepankan selalu pada tindak pidana hukum pidana penjara. Seperti contoh di perpajakan itu adalah satu momentum yang baik di mana pada pengguna pajak, wajib pajak untuk mengembalikan aturan yang berlaku pada penagihan pajak. Mudah-mudahan di seminar ini mendapatkan satu formulasi yang baik untuk negara ini ke depan dan mudah-mudahan ini adalah langkah tujuan yang utama bahwa mengembalikan aset kerugian keuangan negara itulah yang paling utama. Itu pesan dari saya dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Selamat pagi. Seminar nasional ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi produktif bagi para akademisi, praktisi, dan penegak hukum, serta menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk penerapan DPA sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan fokus pada pemulihan kerugian negara secara lebih cepat dan efisien. Dari Jakarta, Poppy Rahmawati, Teropong News, dan Mantik TV memberitakan.